ada orang ketiga yang menangin, udah akhirnya ya hancur gitu lah. Iya pasti Allah yahdik, pokoknya Allah yahdik. Oh kan Tuhan Guru udah ngomong. Tuhan Guru udah ngomong. Kita kan sama-sama doain kan. Setuju. Sejauh ini gimana kalian kesibukannya? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Iya. Waduh, sibuk nggak ngapa-ngapain. Sibuk menata masa depan sih. Sibuk mempersiapkan masa depan. Betul. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Betul. Salah satunya Kita persiapkan dulu yang terdekat untuk apa? Untuk sidang. Benar, kita Sidang persiapkan ya. dulu. Iya, betul. Ngomong-ngomong soal konten hari ini, para Rangers mania, anjay Rangers mania. Rangers. Lagi main di playground. Main di playground. Kita lagi temanya setupnya playground. Setup playground jujur. Masih masuk kan ke kita lah ya. Setupnya masih masuk ke muka-muka kita ya. Masih masalah umur sih masih masuk juga main deh. Salah umur. Ada kalanya kita harus ceria-ceria gini konsepnya. Betul, betul. Meskipun nggak ceria-ceria amat pada aslinya guys ya. Ngomong-ngomong soal konten hari ini, kita akan membahas apa yang sudah dikomentari oleh followers kita nih di Instagram sebelumnya atau di Snap Instagram sebelumnya. Di sini ada komentar pertama dari Fatir. Fatir berkomentar. Fatir Alif. Fatir Alif _ bahas dampak MBG ke masyarakat Mas. MBG ke masyarakat. Oke. Kalau kita ngomongin soal MBG pasti orang-orang taunya dapur, polisi punya dapur, taunya polisi punya dapur. Polisi punya dapur tuh ya. Semua orang punya dapur, taunya kayak gitu. Kalau masyarakat yang udah kesebar sih kayak gitu, info-info terbarunya. Banyak berita-berita MBG yang inilah. Berita-berita MBG yang lagi rame nih isu-isunya ya. Iya. Isu-isunya cuy. Pokoknya kalau ngebahas soal MBG itu kita nggak habis-habis. Pertama nyuci ompreng segala macem. Iya. Menurut gue program MBG itu di Indonesia atau di masyarakat itu kurang efektif. Karena kenapa? Karena MBG itu yang mendapatkan makan itu hanya anak-anak sekolah. Gitu yang pertama. Juga nggak merata gitu programnya. Ada beberapa sekolah yang belum menerima MBG. Itu kalau menurut gue programnya Iya. kurang efektif kalau menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Sebenarnya kalau untuk MBG sendiri ya, beberapa juga mungkin gue bahkan sempat tahu gitu, beberapa negara pun ada yang memakai proyek seperti ini gitu. Gue kurang tahu negaranya itu apa, tapi salah satu mungkin ada. Nah mungkin presiden kita pun mungkin ngarahnya ke situ kali ya, biar ada nih salah satu negara yang emang udah make. Dan emang tujuan intinya kan stunting bukan sih? Ya kan? Mainin stunting bukan sih, tapi yang gue lihat sekarang ini malah justru kebanyakan tuh di sekolah-sekolah tuh. Yang ini sekolah-sekolah kan anak segala macam. Sedangkan kan untuk stunting sendiri biasanya kan balita kan. Betul. Nah gue nggak tahu tuh kalau, tapi beberapa sih gue yang udah gue denger itu saudara-saudara pun yang masih kecil tuh udah dapet MBG segala macam. Masalah efektivitas atau enggaknya mungkin adalah sudut pandang yang mungkin nggak setuju atau nggak setuju gitu kan. Tapi mungkin adik-adik kita pun juga kadang ada yang butuhin nih masalah MBG. Oh enak nih yang tadinya nggak bisa makan di rumah jadi bisa sarapan gitu kan. Gizi-gizi juga kan terinin. Tapi mungkin walaupun emang ada beberapa berita yang makanan ini agak sedikit berbeda ya. Ada sedikit yang mungkin kurang gitu kan. Betul. Tapi buat yang lagi rame kan banyak yang menolak demo MBG. Iya. Banyak kan. Dan Salah tuntutan itu. salah satunya itu. Terus tiba-tiba ada demo lagi yang apa namanya, yang demo ibu-ibu itu dapat ompreng. Demo setuju dengan adanya MBG. Nah, itu menurut lu gimana tuh? Bayaran. Iya. Sebenarnya dikatakan gue sih pihak yang gue juga nggak tahu nih klaim pihak yang mana ya gue ya. Tapi setidaknya kalau misalnya selagi itu baik buat anak-anak Indonesia ke depannya, kenapa enggak? Tapi yang mungkin yang dievaluasi dari mahasiswa kan pasti kan yang nggak baiknya ini nih. Kadang kan dari mungkin anggarannya yang mungkin membludak atau apa gitu kan. Nah itu tuh kadang hal-hal yang kayak gitu tuh yang mungkin nggak bisa ditoleransi. Yang harusnya ya kita jalan ya udah fokus buat ini. Tapi di sisi lain guru pun gimana tuh kalau guru tuh kalau disandingin sama MBG? Kadang kan
Kalau gurunya begini tapi MBG arahnya ke situ. Mungkin kalau misalkan dari aspek guru itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Mungkin yang setuju faktornya karena dia ngeliat muridnya. Kalau yang kurang setuju mungkin dia faktornya ngeliat programnya. Gitu. Iya. Kalau misalkan dari POV guru, kalau misalkan sesuai pertanyaan yang Bang Fatir tanyakan ini, dampak ke masyarakatnya, mungkin masyarakat banyak yang kurang setuju Iya. atau banyak yang kontra. Apalagi yang Kontradiksi. penjaga-penjaga kantin sekolah tuh ya, Hmm. yang katanya turun apa namanya pemasukannya gara-gara ada MBG lah gitu. Betul. Itu kan banyak banget tuh komenan-komenan. Ya, yang jelas banyak harus dievaluasi lah. Banyak pro dan kontra di antara program Makanya MBG teman-teman ini. kita yang demo pun itu nggak menutup kemungkinan bagus juga untuk evaluasian pemerintah ke depannya gitu Betul, kan. itu Biar lebih tujuannya itu buat evaluasi Iya, gitu ya. kadang kan ketika kita lagi mungkin jabatan gitu kan, oh kadang nggak sadar nih ada yang salah ya, makanya itu gunanya apa namanya teman-teman kita kemarin turun ke jalan itu Betul. buat mengingatkan. Gunanya demokrasi. Ingat, negara kita itu negara demokrasi gitu. Jadi kalian jangan takut untuk menyampaikan sebuah aspirasi gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Topik selanjutnya yaitu dari _puterpan. Topiknya kesan dan pesan selama magang dong di SMK 43. Oh, menarik di tempat magang. Kebetulan kita satu magang ya. Betul, kita bertiga satu magang di SMK Negeri 43 Jakarta. Kalau dari gue pribadi, untuk kesannya itu sangat menyenangkan pengalamannya. Dapat kelas yang benar-benar enjoy akan pelajaran, di luar kelas juga enjoy segala macam, itu kesannya. Mungkin pesannya buat anak-anak 43 khususnya anak-anak RPL yang saya ampuh kemarin, pesannya itu banyakin kenang-kenangan mumpung masih sekolah, sama cari pacar kalau masih sekolah langsung cari pacar aja udah. tapi lu kan ngajar ini dan ngajar kan sangat berharga buat mereka. Lu pas keluar mereka kayak nyesel gurunya ganti lagi. Biasa kalau guru favorit begitu. Siap. Si paling guru favorit nih, guru Gen- Kalau kelas lu dong, guru kelas lu dong. Gen Z, guru favorit. Kalau kelas lu lu dong, apa? kelas lu. BR gua. Business detail, Gimana lo betul. kesan dan pesan lo? Ya sebenarnya karena mungkin teman-teman nanti ini beranjak ke kelas 12 bener kata Jidan gitu kan. Banyakin kenang-kenangan lah Iya, sama teman-teman karena yang gua alamin dulu pas waktu SMA tuh kenang-kenangannya kayak memorable banget gitu kan. Enak kan ya, gua kayak kangen gitu kenang-kenangan SMA. Justru yang paling terkenang tuh gitu. SMA. Betul. Asik kenang banget. Kalau menurut gua jangan takut buat foto. Zaman sekarang foto dianggap norak. Tapi nanti kalian bakalan nyesel. Ketika kalian SMA tuh nggak sering foto gitu, kalau lagi nongkrong foto aja asal cepret-cepret, itu kenang-kenangan bos. Zaman gue dulu gue jarang foto emang orangnya, nongkrong segala macam, nggak pernah update, jarang yang namanya foto. Tapi kalau buat zaman sekarang update aja guys, walaupun nggak ditaruh di sosial media, at least kalian foto aja. Apapun itu lagi ngumpul foto aja guys. Nanti kalian bakal kangen serius. Dokumentasi ya. Iya, Dokumentasi ya. Sometimes kita bakal mengingat-ingat lah. Iya. Waktu SMA nih gini-gini. Oh, seseru itu loh. Iya, Romana Zaman-zaman kalau di SMA seseru memori itu tuh. Iya, kalau Ya, Romana kalau di memori dong tuh ngingetnya kayak nggak nostalgik. Kalau misalkan ada fotonya kan kayak, wah anjir, ternyata gue dulu ganteng juga ya. Anjay. Ini beda nih, perspektifnya udah beda nih. Kalau lu Cing, gimana Cing? Bocing lu kesan dan pesan lu, Cing. Kalau gua ngajar di kelas 10 BR. Gua satu jurusan cuman dia di kelas 11, gua di kelas 10. Abang-abangan nih gue. Gue di kelas 10-nya. Gua akuin asik-asik, orangnya asik-asik. Terus mungkin karena mereka baru pindah beranjak dari SMP ke SMA gitu ya. Mungkin kekanak-kanakannya masih ada lah gitu. Tapi menurut gue itu kelas enjoy sih gua ajarin. Jadi kita sama-sama enak. Gua enak, mereka enak. Jadi sama-sama ngertiin lah bahasanya. Udah sih itu aja. Itu aja. Iya, gua nggak banyak ya. Yang penting ya itu kelas. Menurut gua banyak belajar dari Pasti kelas dong. itu. Kita Iya. juga belajar, dia juga belajar Iya, gitu kan. gua banyak belajar, banyak pengalaman ngajarin first time gua ngajarin anak-anak itu di situ tuh. Di Seseru itu ya Gil ya. Di part 3 itu. Tumbler Seru kan, dikasih tumbler. Iya, wah, banyak itu Dia jujur. paling banyak paling banyak oleh-olehnya udah kayak habis pulang kampung. Itu jujur ya. Jujur, gue juga gak nyangka nih, gue gak nyangka tiba-tiba kasih tumbler. Wah, thankful deh buat anak tempat 3, thankful. Thankful juga pokoknya. Syarat 43. Kita semua dikasih hadiah semuanya gitu kan. Jadi Iya. memorable banget ya 43. Memorable.
Thanks Lagi so gue kasih bunga kan, laki-laki dikasih bunga. Bunganya pure bunga. Bunga inian, bunga apa namanya, rias, bukan bunga benar, bukan tanaman. Kalau gua jujur, bunganya isinya makanan gara-gara bisnis retail. Main di retail, dia main di Ini retail. Gas, ke pertanyaan selanjutnya. Dari Haikal Permana 936. Bahas tentang masa depan kalian mau jadi apa. Kalau gua pribadi, masa depan gue tuh maunya ya, tapi ya kita kan manusia, yang namanya manusia punya harapan masing-masing kan. Harapan gue bisa jadi pebisnis. Kalau gue dari dulu itu cita-citanya emang jadi pebisnis. Nggak tahu kenapa gue, misal ada topik tentang bisnis menarik untuk gue pribadi ya. Misal ada diksi-diksi atau bahasa-bahasa tertentu yang gue belum paham, kayak misalkan sebuah perusahaan tuh bisa jadi PT kayak gimana, PT tuh apa sih, kayak gitu. Atau enggak kayak misalkan perusahaan narahubung, kayak misalkan outsourcing tuh kerjanya kayak gimana sih. Outsourcing kan kayak perusahaan pihak ketiga, dia jadi narahubung doang. Gue apa namanya, kalau misalkan tentang bisnis gitu sangat menarik untuk diri gue pribadi gitu, untuk dicari tahu. Kayak misalkan perusahaan yang IPO kayak gimana sih, saham tuh apa sih gitu. Menurut gue pribadi, gue sangat-sangat amat tertarik. Dan juga ada salah satu buku yang udah gue lirik tapi belum gue beli sampai sekarang karena gue gak hobi baca info aja. Gue gak hobi baca orangnya, tapi ada salah satu buku yang gue lirik tentang bisnis, Psychology of Money. Mungkin itu udah umum untuk masyarakat kan, viral juga di TikTok. Kebetulan juga kan lu udah Iya. main bisnis dari kapan tuh? Gue udah main bisnis sebenarnya dari zaman SMA. SMA. Gue bikin kenang-kenangan dari awal mulai itu, gue bikin kenang-kenangan untuk alma mater anak SMA gue. Tapi akhirnya jadinya Varsity. Varsity itu kayak jaket baseball. Itu gue yang bisnisin, gue yang kelola semuanya. Sama awalnya pengen bikin BTS atau buku tahunan sekolah gitu. Ya, akhirnya berjalan lancar tuh. Info aja gue megang duit 18 juta tuh. Ya ketahuan. Anak sekolah. Iya ngapa? Duit orang. Duit orang kan akhirnya jadi kenang-kenangan. Jadi Varsity. Duit orang. Dari Tapi gua situ- akuin otak bisnisnya lancar dia. Otak bisnisnya lancar. Dari situ akhirnya apa namanya, bikin clothing sendiri, apa namanya, ngulik jenis-jenis sablon segala macam, akhirnya merambat ke thrifting segala macam. Nyampe sekarang pun gue masih sangat amat tertarik untuk diajak bisnis apapun itu, everything. Kayak gini contohnya, ini salah satu bisnis guys. Kayak podcast itu menurut gue media digital itu besar kemungkinan lu bisa naik dengan cepat, karena influencer itu 1 tahun 2 tahun itu dia pasti akan naik, tergantung dari kepribadiannya masing-masing. Ya, Tapi bahasanya. kalau misalkan kalian udah jadi influencer atau konten sosial media, itu kenapa gue bilang tergantung pembawaan masing-masing, karena kalau kalian udah punya nama itu, kalian emang besar, nama kalian udah ditahu oleh kalangan umum. Tapi baik lagi, privasi kalian bisa terganggu gitu. Kalian harus bisa membedakan ketika kalian udah menjadi influencer sama menjadi manusia orang biasa. Beda guys vibes-nya. Influencer kalau misalkan udah salah upload, nih gue kasih tau ya, karena banyak influencer yang tiba-tiba jatuh banget, serius. Dia salah upload tentang sesuatu, kayak misal contoh, kita balik lagi ke demokrasi yang kemarin. Misal contoh dia dukung Prabowo Gibran. Nah, dengan program-programnya dia kan, awalnya dia mikir oke, ini bakalan bener dan saya setuju untuk milih Prabowo Gibran gitu. Nah, ujung-ujungnya misalkan programnya gagal dan dia upload sesuatu, ujung-ujungnya dia dihujat pasti dan dia bakal jatuh. Contohnya kayak gitu. Jadi berat kemungkinan kalau misalkan jadi influencer itu jangan sampai kalian bikin kesalahan dan dipublikasi. Beda halnya sama kalian bikin kesalahan dan tidak dipublikasi gitu. Kalau dari gue sih, cita-cita gue pribadi pengen jadi pebisnis. Kayaknya tadi itu lo sebagai pesan dan kesan lo ke depannya dah kalau gitu tadi lo. Bukan ke penonton. Betul. Iya, bukan penonton, itu pesan buat kesan lo sendiri jatuhnya. Betul, pokoknya Oke. gue masa depan gue pengen jadi pebisnis. Kalau kalian? Tapi intinya kita juga punya cita-cita masing-masing ya. Pasti. Enggak, langkah lu kan pengen jadi bisnis. Langkah lu nih setelah mungkin lu dapat gelar segala macem, langkah lu apa sih ke depannya? Untuk Salah jadi satunya pebisnis. ya. Salah satunya gue pengen cari modal. Pertama, modal. Berarti next untuk ke apa? depan nih kalau misalnya udah keluar semua ini ya, masalah perkuliahan berarti lu mau ngumpulin modal dulu tuh ya. Modal sama sambil ngulik ilmu. Ngulik ilmunya dari mana sih? Dari perusahaan-perusahaan yang tempat gue gawein. Misal gue nanti nggak ada yang tahu kan ya kita bakal dapat kerja kayak gimana ya. Misal nanti besar kemungkinan atau kecil kemungkinan kita nggak ada yang tahu.
misal gue dapat pekerjaan di bidang arsitektur, atau enggak misalkan gue dapat di bidang apa namanya kalau ngurusin bangunan-bangunan gitu, gue lupa. Itulah sejenisnya arsitektur atau apapun itu. Nah, gue akan memperdalami sebisa mungkin tentang arsitektur itu. Siap. Sambil nyari modal. Modalnya dari mana sih? Dari gaji gue. Gila. Karena Gajinya gede sebelum- tuh. Hah? Gajinya udah gede. Nggak langsung gede juga. Kalau mau gede udah harapan orang tua kalau mau gede. Oke, tapi bisnis yang lo fokusin tuh ke arah mana sih? Kalau bisnis yang gue fokusin, maunya ya. Iya. Maunya itu gue ke Apakah arah. clothing kah atau apa kan mungkin kan? Kalau gue maunya ke arah konveksi. Kalau gue karena untuk ranah konveksi ini menurut gue bisnis yang nggak akan mati itu sandang pangan papan. Dah. Yang nggak akan mati itu menurut gue. Karena kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan pokok. Kayak misalkan contoh baju. Semua orang butuh baju, celana dan segala macam. Apparel lah kita ngomonginnya. Terus balik lagi. Kedua, makanan. Semua orang butuh makan. Bisnis yang nggak bakalan mati, sandang pangan papan. Sama ketiga, bangunan. Nih kayak gini contohnya nih. Kalian jual apa nih, misalkan kayak batu apung segala macam. Kenapa gue bilang nggak akan mati? Karena orang pasti butuh itu, guys. Kayak misalkan mau ngebangun rumah, basicnya pakai apa? Batu. Itu. Kalau Bangun rumah ya. Bangun rumah ya. kalau jualan ubas, Hah? jualan ubas. Bos tuh apa? Yes. Oh. Lanjut. Itu dibalik betul. Lanjut dong ke Gimana kalian. Cing? Bahas lu Cing. Cing, Apa sih masa depan ya? Iya, Masa depan mau jadi jadi apa? apa? Iya, gue juga punya cita-cita. Cuman kadang kan realita tidak sesuai dengan ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Betul kan? Ya pokoknya gue ikutin alur gue aja dulu. Tapi kita juga punya cita-cita gitu. Cita-cita gue sih ya gue pengen punya usaha apapun itu. Itu usaha diselingin dengan pekerjaan tetap gue, bahasanya begitu. Iya sama. Ya pokoknya intinya gue pengen punya usaha dah. Kalau dari lu? Dari gue ya, sebisa mungkin gue pengen sejalur sih sama yang kuliah yang gue ampu. Oh. Gitu. Dan di samping itu kita nggak munafik lah ya, masalah finance pasti orang kaya pasti dari usaha-usaha. Betul. Iya. Dan kita pun juga sempat bahas gitu masalah usaha-usaha ini di podcast sebelumnya gitu kan, bahwasanya ketika gue punya duit segini gue pengen jadi apa sih, pasti usaha. Di investasi itu bakal usaha segala macam, entah itu segala macam, pasti itu sih yang gue pasti. Betul. Gue tertarik banget sih soal investasi. Lanjut ya. Kita ke pembahasan yang terakhir karena ada 4 pertanyaan di sini. Yang terakhir adalah kasus yang lagi viral ini, cewek disekap sama pacarnya sampai mulutnya digunting. Jujur li kalau dari POV gue ya, gue karena sekedar tahu, belum ngulik terlalu dalam tentang masalah kasus ini ya. Setahu gue itu emang dia viral, cowoknya itu nyekap ceweknya 2 tahun. Tapi gue belum ngulik lagi kalau dari Kalau yang gua ada tonton di podcast Densu ya, yang apa sih curhat Densu itu. Jadi awalnya itu katanya si ceweknya ini dia mau kerja, dia udah kerja. Nah pertama ceweknya ini dia ketemu sama cowok yang si psikopat ini ya. Itu di tempat konser pertamanya yang gue dengar, yang gue tahu ya, yang gue inget. Setelah itu jadian, dibawalah nih cowok ke rumah, dikenalin ke orang tua. Jadi karena si ceweknya ini kerja, jadi ceweknya ini sebenarnya kerjanya itu ke kos di daerah Bandung. Rumahnya juga masih daerah Bandung. Ibaratnya kalau di Jakarta ya, rumah gua Jakbar, kerja gua di Cilandak nih. Capek nih. Masih daerah-daerah juga. Iya, capek nih pulang pergi. Nah, gua ngekos dari Cilandak gitu. Paling Cilandak kan bisa dibilang macet mulu kan. Setelah itu kenal, si ceweknya bilang mau dimutasi kerjaannya di daerah mana ya, masih daerah Bandung juga sih katanya gitu. Bandung apa Banten gitu gue lupa. Selama 1 bulan apa 2 bulan tiba-tiba nggak ada kabar. Ceweknya nggak ada kabar, terus diteleponin lah nih sama si abangnya. Abangnya nyari-nyari, di viralin lah nih, cari adik saya gini. Tiba-tiba dia nelpon setelah viral ini. Jadi kebetulan abangnya ini ormas juga. Jadi dia abangnya ini nyebarin ke grup ormas. Gitu, ke grup ormas. Habis itu si cowoknya katanya masih anak ormas juga ya. Dia tahu lah. Mungkin itu karena keterpaksaan si ceweknya ngomelin abangnya. Udah setelah itu
dia bilangnya si ceweknya aku kerja di Jakarta gini dia tenang aja aku di sini bisa ngejaga diri gitu. Ya udah kan abangnya karena yang penting udah ngedenger adenya suara adenya ya percayalah. Iya. Jadi setelah itu barulah mungkin mulai dari situ ya, mungkin dari situ itu udah apa sih namanya, udah disiksa, udah mulai disiksa. Oke. Terus yang gue tahu lagi katanya si laki-lakinya ini emang residivis, Nah, mantan napi, dan itu dia pernah ngebunuh orang. Terus ibunya meninggal gara-gara depresi karena dia napi, mungkin ya, gue nggak tahu. Pokoknya dia mantan napi lah, gitu. pantes Itu dia. di luar otak sih, gila sih, Itu udah mind blowing. Psikopat banget sih itu. gila. Psikopat, jujur. Kayak inian, apa namanya? Film apaan yang psikopat? Gue lupa. Tapi emang Tapi kalau sekiranya lu ketemu tuh cowok, lu gimana tuh? Sekiranya lu ketemu Ya tuh selagi cowok. gue ada problem masih itu cowok biasa aja. Maksud gue ya, gue tahu kalau itu cowok pembunuh kan. Ya udah. Masalahnya gini nih, ini kan udah viral. Iya. Ya kan udah viral. Tapi cukup greget juga. iya, Ya, Kalau namanya- lu Mas, lu kan hati lu bersih. Iya sih. nggak gitu lah. Nggak, maksudnya agak sangat diherankan aja gitu. Ada yang sikap seperti itu. Maksudnya kejam banget gitu kayak gitu. Kadang gue ngeliat juga beberapa dokumentasi di berita-berita kan, Iya, sampai wah mukanya nggak. Lebam. Iya pokoknya gitulah ya. Wah, udah kacau guys. Spesial banget itu. Kalau ngomongin soal mutilasi. Dan kita juga bertiga, ini kan dari POV kita ya, tentang cerita si kasus cowok dan cewek ini ya. Apa namanya, yang kita tahu mutilasi segala macam yang tadi diceritain dan dibahas sama Akil ini, kita butuh dari POV lain guys. Jadi kita serahin lagi, kalian bisa cerita di kolom komentar dari POV perempuan tuh kayak gimana, atau dari POV cewek tuh kayak gimana nih tentang kasus mutilasi cewek ini kayak gitu. Sebelumnya bahkan ada yang dipotong sampai berapa bagian, pernah denger? Oh, yang kata di kosan juga ya. Tahu tuh gue ya. Itu lebih ngeri juga tuh ya. Tapi yang ditemuin di kolong meja ya? iya pokoknya Tapi itu mati, dia kan? jatuh. Kalau ini kan udah nggak mati, dipotong- udah anjing. dipotong-potong jatuhnya. Kalau ini kan gak mati. Tapi ya kejam-kejam juga sih, Jujur. keji-keji juga sih jujur. Menurut lo, kenapa dia bisa kayak gitu? Apakah dia saking kelaparannya nih di Enggak, Indonesia? kalau yang Bisa mutilasi itu nyari karena makan? kalau yang kata-kata yang dipotong itu ya, yang gue lihat dari berita katanya gara-gara si cowok ini penuh tekanan dari ceweknya. Iya. Ibaratnya cowoknya ini harus kayak gini, lu harus kerja, lu harus punya duit baru. Nah, mungkin cowoknya udah capek kerja lah, ditambah mungkin tekanan dari kerjaan, tekanan dari keluarga ya. Terus dia juga living together. Udah, kira yang mungkin dulu ya, keresalan itu ya. Kalau yang berita ini kan yang baru-baru ini ceweknya ini nggak salah apa-apa. Yang Iya. dimutilasi itu masih muda gak sih? Yang Masih mana nih? egonya masih ke bawah. Yang mana nih? Yang sampai dipotong-potong. Nah, itu iya, itu masih muda. Kalau yang sekarang Oh. udah rada tua. Gue paham sih penyebabnya. Maksudnya ya kita nggak bisa kontrol juga kan yang namanya anak muda, pengalamannya belum terlalu banyak gitu. Jujur. Ketika emosionalnya udah memuncak, tuh apalagi emosi dilawan pakai emosi juga, itu udah kayak nggak ada pihak ketiga yang nenangin gitu, kayak udah adu jotos saja. Ibaratnya kan begitu ya. Kalau misalkan yang namanya anak muda kan dia emosi, nggak ada orang ketiga yang nenangin, udah akhirnya ya hancur gitu. Iya pasti Allah yahdik, pokoknya Allah yahdik. Oh kan Tuhan Guru udah ngomong. Tuhan Guru gue udah ngomong. Kita kan sama-sama doain kan. Setuju. Iya, biar sama-sama tercerahkan. Kan? Iya benar. Kalau Allah setuju yahdi. kan backgroundnya emang dari inian. Betul. Apa namanya pernah di penjara juga. Iya. Nah ini dia backgroundnya emang anak baik-baik. Langsung bila dong kalau itu dong. Dia info aja guys ya, temen gue yang satu ini Muhammad Ikhlas Ramadan, dia punya guru juga guys. Guru besarnya sama nih kayak Ojan si Tipsi. Sama dia. Dia orang Tangerang. Kalian tahu kan guru besarnya pasti siapa? Nah, itu guru besar sama dia kayak Ojan si Tipsi. Ya udah intinya kan aneh mah nggak hafal maulid, nggak kayak antum. Wah.